adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya sehat-sehat semua ya. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Siapa yang udah gak sabar buat dengar cerita firman Tuhan hari ini? Coba angkat tangannya. Kalau gitu, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Yuk, kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik? Sebelum itu coba kakak mau lihat semuanya sikapnya yang manis, sikapnya yang baik, duduknya yang baik, duduknya yang rapi. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik semuanya buat sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bapak, hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa memberikan sikap yang baik selama ibadah sekolah minggu. Walaupun cuma di rumah, walaupun via online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, urapi kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk puji nama Tuhan? Kalau gitu adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan sama-sama, oke? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah
cipta kau cipta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, adik-adik gimana? Sudah nonton video yang tadi yang barusan? Ya? Iya, kakak juga nonton loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa yang kita dapat pelajari dari video itu? Apa, ayo adik-adik? Iya, video itu memberikan kita pelajaran bahwa
kerinduan yang sangat besar akan firman Tuhan. Seperti Sida-Sida itu loh adik-adik. Coba, dia membaca firman Tuhan meskipun dia tidak mengerti. Untung ada siapa adik-adik? Ya, untung ada Filipus yang membantu dia untuk belajar firman Tuhan sampai dia mengerti. Bahkan adik-adik tadi lihat gak? Sampai Sida-Sida itu mau untuk dibaptis. Keren ya adik-adik. Dia bukan cuma paham tentang firman Tuhan, jadinya dia juga mau untuk dibaptis. Firman Tuhan itu hebat loh adik-adik. Nah, sekarang tugas kita nih sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira apa tugas kita? Ya, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya kan adik-adik, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Coba, siapa di sini yang sudah siap untuk menjadi alat dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan? Oke, kakak yakin semua adik-adik di rumah mau. Sama kakak juga mau. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus jadi alatnya Tuhan, mau untuk dipakai Tuhan. Ya, adik-adik, Sida-Sida yang tadi itu artinya adalah pegawai tinggi istana. Ya kan, orang yang memiliki pekerjaan penting dalam sebuah istana. Itu yang dimaksud Sida-Sida. Orang petinggi aja mau belajar firman Tuhan adik-adik. Apalagi kita. Ya kan? Kita juga harus lebih mau lagi untuk belajar tentang firman Tuhan. Oke. Adik-adik, sekarang Kak Melda mau ajak adik-adik bareng-bareng buka Alkitabnya. Ayo. Sama seperti Sida-Sida tadi, kita belajar dari Alkitab. Yuk, sama-sama ya adik-adik. Kita buka di Perjanjian Baru 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13 bunyinya demikian. Yuk sama-sama kita baca. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tuh, tertulis jelas ya adik-adik ya. Ya kan? Bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Mau? Iya, pastilah, namanya anak Tuhan pasti mau ya adik-adik ya. Oke, firman kita sudah selesai. Adik-adik, sama-sama kita berdoa, kita tutup firman Tuhan kita kali ini. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajarkan kami untuk selalu bertekun dalam membaca firman Tuhan setiap hari ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berpegang teguh kepadamu saja. Berkati kami ya Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.